From Africa to America, freed but still not free. From Africa to America, Allah brings true liberty. Semoga Allah memberkatimu. Manusia di bumi ini telah diciptakan dalam warna kulit yang berbeda-beda, putih, hitam, kuning, coklat, dan lainnya. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi dalam kelompok-kelompok yang disebut juga bangsa. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memiliki budaya yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan nenek moyang mereka. Salah satu ajaran Islam adalah persamaan kedudukan manusia tanpa melihat keturunan, warna kulit, atau budaya. Prinsip Islam yang mulia ini dipraktekkan setiap tahun di depan Ka'bah di Mekah selama musim haji, ketika jutaan orang, pria dan wanita dari belahan dunia, raja atau ratu, kaya atau miskin, ilmuwan atau presiden berjalan mengelilingi Ka'bah dengan baju khasnya, saling berdekatan, tanpa ada pembeda ras, budaya, kebangsaan atau status. Praktek persamaan kedudukan manusia yang luar biasa di Ka'bah adalah kesaksian Islam bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama. Allah menilai mereka dari amalnya, bukan dari bangsa atau warna kulit ataupun rasnya. Mari kita baca Al-Quran yang mulia. Hai sekalian manusia, kami telah menciptakanmu dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, ialah yang lebih takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Selama permulaan dakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW melarang perbudakan yang sudah berlangsung lama di Arab. Perbudakan juga adalah hal yang biasa di negara-negara lain saat itu. Kisah yang terkenal adalah tentang pembebasan Bilal dari perbudakan, merupakan bukti nyata usaha Nabi untuk menghapuskan perbudakan. Bilal adalah seorang budak. Keluarganya berasal dari Ethiopia, Afrika. Ketika dia bertemu Muhammad SAW dan mendengar pembacaan Al-Quran, hidayah datang kepadanya. Ia menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Majikannya Umayyah bin Khalaf merasa sangat malu mengetahui budaknya masuk Islam. Ia membawa budaknya ke padang pasir, memaksanya berbaring di atas pasir yang panas dengan punggung telanjang, meletakkan batu di atas dadanya dan menyuruhnya untuk menolak Islam. Tapi Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Majikannya kemudian menyeret Bilal ke jalanan di Mekah dengan ikat pinggang melilit di lehernya sambil mencambuki punggungnya. Tapi Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Umayyah telah menciptakan bentuk siksaan ini sebagai contoh bagi budak di seluruh Mekah untuk mencegah mereka masuk Islam. Abu Bakar, orang kaya di masyarakatnya, juga masuk Islam. Ia menawari Umayyah untuk membeli Bilal dan membebaskannya. Umayyah menerima tawaran itu. Abu Bakar membawa Bilal yang sudah bebas kepada Nabi yang senang melihatnya sebagai Muslim. Bebas dari ikatan perbudakan, Bilal menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan sederajat dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad berkata, Bilal adalah salah satu yang masuk surga. Perjalanan sejarah berikutnya, Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan membangun sebuah masjid. Ia menunjuk Bilal sebagai muazin masjid itu. Muazin adalah orang yang memanggil untuk sholat 5 kali sehari dari masjid. Bilal dalam sejarah Islam dikenal sebagai muazin dari Nabi Muhammad SAW. Dan ia adalah salah satu sahabat terdekat Nabi. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, as-salata ya Rasulullah. Ketika siksaan dan hukuman yang dilakukan orang-orang Mekah non-muslim kepada orang muslim semakin meningkat, beberapa sahabat meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad agar bisa terbebas dari kekejaman orang-orang Mekah. Rasulullah SAW menyarankan agar mereka hijrah ke Abisinia, sekarang adalah Ethiopia di Afrika. Rasulullah berkata, ada seorang raja yang kaya di negara itu, di mana tidak ada yang diperlakukan tidak adil di sana.
Tinggallah di sana sampai Allah memberikan petunjuk untuk membebaskan penderitaan kalian. Nabi tidak pernah bicara ataupun bertemu dengan Raja Abisinia Majasi, tapi beliau yakin para sahabatnya akan selamat dan aman di sana. Walaupun raja dan rakyat Ethiopia beragama Kristen, tidakkah kalian pikir ini adalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah? Ja'far, saudara Ali, menjadi pemimpin kelompok muslim yang terdiri dari 25 keluarga untuk hijrah ke Ethiopia di Afrika. Nabi percaya pada rakyat Afrika dan Raja Majasi untuk keselamatan dan keamanan para sahabatnya. Pemimpin kelompok muslim ini membacakan ayat dalam surat Maryam dari Al-Quran kepada Majasi. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Raja Majasi menolak mengusir orang-orang muslim itu dari kerajaannya dan memberikan mereka tempat untuk mengungsi. Bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu tentang Raja Majasi dan rakyatnya adalah berdasarkan bukti-bukti dari fakta-fakta berikut. Pada hari wafatnya Raja Majasi di Afrika, Nabi Muhammad di Mekah mengatakan pada para sahabatnya bahwa Raja telah wafat. Mereka mengadakan sholat jenazah untuk Raja Majasi, walaupun tubuhnya di Ethiopia. Peristiwa ini selama perjalanan awal dalam sejarah Islam menunjukkan hubungan Islam dengan Afrika. Mungkin Nabi Muhammad sendiri ikut serta dalam hal itu. Ketika Nabi memperkuat Islam di Madinah, beliau mengeluarkan undang-undang persamaan kedudukan dalam hukum dan persamaan keadilan bagi semua orang. Beliau menentang perbudakan. Slogan dalam Islam adalah bahwa manusia hanyalah budak Allah. Sebelum datang Islam, semua orang meyakini bahwa perbudakan adalah cara yang menguntungkan dalam melakukan usaha. Perbudakan manusia berasal dari 3 sumber: perang, kemiskinan, dan hukuman atas tindak kejahatan. Dari perang, pemenangnya mengambil tawanan perang karena mereka kalah dalam perang. Jika orang miskin tidak bisa membayar hutangnya, pria, wanita, ataupun anak-anak mereka akan dijadikan budak oleh para penagih hutang itu. Dan pada beberapa masyarakat, perbudakan adalah bentuk hukuman tindak kejahatan. Namun ketika Islam datang, sumber perbudakan diubah oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa perbudakan manusia dilarang. Rasulullah sendiri membebaskan tawanan perangnya atau meminta uang untuk membebaskan tawanan perangnya. Melalui tindakan itu, hukum tawanan perang dijadikan sebagai budak, dihapuskan. Hukum Islam yang sama telah dipraktekkan dalam sejarah Islam. Dalam hukum Islam, Departemen Keuangan membayar hutang orang miskin jika mereka tidak bisa membayar pinjamannya. Hal ini agar tidak terjadi perbudakan bagi orang miskin. Dalam Islam, sebagai bentuk penghargaan atas dosa, seseorang bisa membebaskan budak. Hukum ini berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Islam tidak membolehkan perbudakan sebagai hukuman tindak kejahatan. Jadi tidak ada penjahat yang menjadi budak. Namun, hukum Islam mengatur secara spesifik hukuman atas tindak kejahatan. Kita semua tahu bahwa Islam membawa hukum dan undang-undang kepada masyarakat, dan Islam terus-menerus melarang perbudakan. Dan pada akhirnya sistem perbudakan hilang. Tentu saja ada beberapa orang muslim yang tetap melakukan hal itu pada masa-masa selanjutnya dalam sejarah. Mereka tidak mengikuti Islam seperti yang diajarkan Allah dan utusannya Nabi Muhammad SAW. Kesalahan orang-orang muslim ini tidak berkaitan dengan Islam. Ketika bicara tentang penyebaran Islam di selatan Sahara di Afrika, kita tidak bisa menyebut Islam disebarkan oleh orang dari selatan. Sebagaimana orang pada umumnya mengidentifikasikan Islam sebagai agama dari selatan, itu adalah salah. Islam di selatan Sahara pada dasarnya adalah agama perdagangan.
Orang Muslim yang datang dari Afrika Utara secara terus-menerus melakukan perdagangan Trans-Sahara ke selatan Sahara, di mana hal itu sudah ada sejak zaman Romawi. Orang Arab bisa menyebarkan Islam di selatan Sahara melalui kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Terdapat kerajaan di Sahara. Yang terkenal di abad ke-9 adalah Kerajaan Ghana. Pada tahun 698, orang Muslim datang dan memegang kendali perdagangan di pantai Mediteranian Afrika. Tapi Umayyah Khalif dari Damaskus menghabiskan waktu 60 tahun di Beirut untuk mencoba masuk ke Afrika Utara karena mendapat penolakan dari masyarakat Barbas. Hukum Islam sekarang telah ada di Maroko. Hukum Islam tentang perang menyatakan bahwa tentara tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Mereka tidak menghancurkan pertanian, bangunan, gereja, dan sinagog. Peraturannya adalah perang antara tentara dengan tentara. Mereka menggunakan pisau, pedang, panah, dan kapak. Mereka tidak memiliki senjata api. Mereka menunggang kuda, keledai, atau unta. Sekali lagi, intinya adalah berperang dengan harga diri dan rasa hormat. Teror dan penyerangan bunuh diri juga dilarang. Tidak ada diskriminasi warna kulit dan ras berdasarkan hukum Islam. Benda ini adalah milik orang Afrika. Mereka menerima agama Islam dengan antusias. Walaupun Afrika Utara di bawah hukum Islam, daerah selatan padang pasir Sahara adalah tantangan bagi orang Muslim yang ingin menyebarkan Islam di sana. Pada abad ke-8 ketika Islam mulai masuk ke Sahara, Sahara adalah padang pasir paling luas dan paling berbahaya di dunia. Suhunya 133 Fahrenheit, suhu tanahnya biasa mencapai 168 Fahrenheit dan bisa terjadi badai yang panas. Pasirnya mengenai wajah, masuk ke mulut, mata, hidung, dan telinga. Langit menjadi gelap, dan jarak pandang berkurang hingga beberapa yard. Sedikitnya air membuat orang yang ingin menetap menjadi sangat sulit. Dengan kondisi alam yang keras seperti itu, karena keyakinannya kepada Allah, mereka masuk dan menyebarkan agama Allah melalui teladan, spiritual, dan kualitas intelektual mereka dan ketertarikan mereka yang luar biasa. Menarik untuk diingat bahwa orang-orang Muslim yang melewati Sahara menutupi Sahara dengan ribuan unta yang dipenuhi biji-bijian dan produk lain. Saat mereka berjalan pulang, mereka mengisi unta mereka dengan batu, garam, kurma, dan kulit binatang. Di Sudan dan beberapa daerah lainnya mereka memiliki banyak emas dan perak, gading, eboni, kacang-kacangan, dan kulit burung unta. Mereka membawa itu semua ke pantai Mediteranian. Selama proses perdagangan, Muslim Barbas menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Afrika setempat dan di bagian barat Sudan. Hal itu menyebar ke negara tetangga. Penyebaran Islam luar biasa. Ras orang hitam tidak menentang Islam karena Islam tidak mengenal diskriminasi warna kulit ataupun ras. Islam tidak menghapus budaya tradisional atau bahasa mereka. Islam juga tidak membolehkan perbudakan. Orang yang pertama masuk Islam adalah seorang pedagang bernama Najullah yang membangun sekolah Islam dan membangun peradaban Islam selama berabad-abad. Melalui proses perdagangan, yang sekarang disebut perdagangan diam karena mereka tidak bicara satu sama lain saat mereka melakukan transaksi. Mereka saling tukar emas dan garam atau produk Afrika dengan produk dari daerah asal Muslim. Tapi melalui aktivitas perdagangan inilah, orang Afrika bisa memahami Islam. Karena pedagang Arab meninggalkan barang dagangan mereka pada saat sholat, saat mereka mendengar azan, mereka meninggalkan apa yang mereka lakukan untuk sholat. Terdapat pesan moral kepada orang Afrika, dan banyak orang Afrika mulai menyukai Islam. Jadi ini adalah proses Islamisasi di Sahara. Secara bertahap, orang Afrika masuk Islam. Ada banyak keuntungan dari masuknya mereka ke dalam Islam. Pertama, mereka menjadi bagian dari persekutuan transetnik, di mana Muslim Afrika bisa pergi ke Arab untuk berhaji atau umroh, di mana dibutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi sekarang mereka mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari umat Islam yang lebih besar, yang mencakup orang Asia, Eropa, dan Afrika.
Dan itu adalah transformasi psikologi luar biasa. Dan dalam perjalanan sejarah Islam di Afrika Barat, tidak hanya raja yang keluar dari kerajaannya, misalnya Mansa Musa, yang terkenal karena melakukan perjalanan haji ke Mekah pada tahun 1324. Dan dia menyebabkan inflasi, karena mereka membawa banyak emas, di mana dia menyebabkan nilai emas menjadi turun di Mesir. Karena dia begitu murah hati memberikan banyak emas, orang Eropa menjadi tahu bahwa ada banyak emas di Afrika. Proses kedua dari penyebaran Islam di selatan Sahara di Afrika, yaitu pernikahan Islam dengan masyarakat Afrika setempat. Kerajaan Ghana seperti yang sudah disebutkan, dimulai pada abad 10 ketika Islam mulai menyebar di Ghana. Selama abad ke-11, Amabad, seorang Muslim, mengabdikan dirinya untuk Islam. Tidak hanya menaklukkan kembali Maroko dan Spanyol, mereka juga menaklukkan Ghana. Islam mulai menjadi agama resmi. Raja Ghana masuk Islam dan tentaranya juga, dan perdagangan terus berlanjut. Al-Baka, seorang sejarawan dan pengamat terkenal di abad 11 menulis, kota Ghana terdiri dari 2000 kota. Salah satu kotanya dihuni oleh orang Muslim. Di kota itu terdapat banyak masjid. Salah satu masjidnya adalah simbol untuk sholat Jumat. Terdiri dari imam dan muazin, juga kaum terpelajar, raja, dan sebagian besar menterinya adalah Muslim. Di padang pasir Sahara datang ribuan unta membawa kain, kuningan, dan garam. Ghana menukar gading dan garam dalam bambu sebagai komoditasnya. Kerajaan Ghana meluas hingga Mali dan Mediteranian. Salah satu peristiwa yang terkenal dalam sejarah Islam Ghana adalah haji. Perjalanan haji ke Mekah dipimpin Raja Musa, Raja Mali. Pada tahun 1320, Raja meninggalkan kota untuk perjalanan haji ke Mekah. Rombongannya terdiri dari 60.000 pria sebagai pengikutnya. 12.000 di antaranya memakai sutra dan perhiasan dari Persia. Rombongan membawa emas. Kemudian tampak Raja Musa menunggang seekor kuda. Di belakangnya mengikuti 80 unta membawa 300 pound emas. Pemandangannya spektakuler saat ia melewati Al-Ard, Kairo, dan Mekah. Raja Musa adalah orang terpelajar, pemimpin, penyembah Allah dan mendirikan banyak masjid sekolah Islam. Rombongan hajinya yang spektakuler dan kebaikan hatinya yang membuat ia terkenal selama berabad-abad. Selama di Mekah, Raja mengagumi arsitektur dari Granada, Spanyol. Arsiteknya membangun salah satu masjid termegah di Timbuktu. Masjid menjadi universitas dan tempat beribadah. Mali mempunyai 3 buah masjid universitas seperti itu. Satu di Walata, satu di Gao, dan satunya lagi di Timbuktu. Masjid ini untuk kebutuhan intelektual orang Afrika dan Timur Tengah. Timbuktu adalah kota yang memiliki banyak pelajar Islam, penyair, sejarawan, ahli astronom dan profesor dengan perpustakaan yang besar. Sistem luar biasa. Orang yang belajar di sana bisa lulus minimal 10 tahun. Semua buku ditulis dalam bahasa Arab. Saat kelulusan, para siswa memakai turban sebagai bentuk rasa hormat. Masjid besar di Timbuktu juga menjadi universitas. Masjid ini mengajarkan syariah, hukum Islam kepada masyarakat. Timbuktu adalah pusat perdagangan internasional ke utara, barat, timur, selatan, dan terhubung juga ke Eropa. Timbuktu sangat terpencil, tapi orang Eropa mengetahui kehebatannya. Orang Eropa memberikan hadiah bagi orang yang bisa menemukan lokasi kota ini. Selama berabad-abad, orang Muslim melindungi kota Islam ini dari serangan musuh. Ribuan buku tersimpan di Timbuktu yang ditulis oleh para sarjananya. Membawa kebaikan bagi umat manusia. Anak-anak diajarkan bahasa Arab di sekolah. Afrika menempati peringkat teratas dalam menghasilkan sarjana, penulis, ilmuwan, dan pemimpin. Namun hukum Islam tidak bersinggungan dengan budaya tradisional dan warisan daerah setempat. Orang Muslim Afrika menjaga bahasa asli dan budaya mereka sambil mengamalkan ajaran Islam mengalir dalam tubuh mereka. Sebelum penemuan Amerika oleh Columbus, sarjana Afrika telah menemukan Amerika Tengah. Ada nama lain yang terkenal dalam sejarah Afrika, Askia Muhammad, Raja Songhian.
Ia memuja Islam dan mengamalkan hukum Islam kepada rakyatnya. Saat itu adalah tahun 1493 dan Columbus baru saja menemukan Amerika di bawah Ratu Isabella. Saat itu perkembangan Islam di Afrika Barat sedang mengalami kemajuan pesat. Dalam segala hal berkat usaha dan kebaikan Askia Muhammad, di bawah kepemimpinannya, kerajaannya meluas dari utara hingga ke selatan Sahara dan timur hingga di utara Nigeria. Dia menghasilkan sarjana astronomi, kedokteran, filsafat, sejarah, geografi, musik, dan arsitektur. Universitas Sanpura di Timbuktu mencapai keberhasilan dalam intelektualitas. Askia mendapatkan titel Askia yang agung atas keberhasilannya. Keberhasilannya terus berlangsung hingga 1590, ketika peradaban Islam mengalami penurunan disebabkan serangan Spanyol. Di Spanyol dan Portugis terjadi inkuisisi. Orang Muslim Spanyol dipisahkan dari rumah dan harta bendanya. Istri dan anak mereka dijadikan budak. Dan mereka harus pindah ke Afrika Utara. Penemuan Amerika oleh Columbus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi orang Eropa. Kebebasan beragama adalah tujuan utama para imigran. Benua yang besar ini sekarang terbuka untuk para penganut agama Kristen. Mereka terdiri dari beberapa kelompok. Makan malam pada hari Thanksgiving adalah simbol kebebasan beragama. Mereka meninggalkan rumah, harta benda, dan warisan nenek moyang mereka untuk pindah ke benua yang baru. Amerika dalam rangka memenuhi impian mereka tentang persamaan kedudukan dan harga diri. Mereka ingin menjadi bangsa yang bebas dari prasangka buruk dan menjadi bangsa yang merdeka dan memiliki persamaan kedudukan. Namun impian Amerika mulai terlihat luntur. Tanah Amerika yang subur di timur dan selatan menawarkan banyak kesempatan kepada mereka yang memiliki mimpi. Tanahnya sesuai untuk ditanami padi, tembakau, jahe indigo, dan kapas. Namun mereka hanya memiliki sedikit tenaga kerja untuk melakukan semua itu. Tenaga kerja dari Eropa ada, tapi tidak mencukupi. Orang Eropa kemudian mencari ke Afrika yang disebut sebagai benua hitam. Orang Portugis menangkap orang Afrika dan membawa mereka ke Eropa untuk dijadikan budak pada awal tahun 1518. Pada tahun 1492, kerajaan Muslim terakhir di Granada ditaklukkan Ratu Isabella dan suaminya Raja Ferdinand atas nama Kristen. Orang Muslim Spanyol disebut Moors karena mereka berasal dari Afrika dan kulit mereka berwarna coklat dan gelap. Gereja Spanyol menyebut mereka Intador. Mereka disiksa dengan alasan karena beragama Islam. Setelah penaklukan Spanyol atas orang-orang Moors, orang Spanyol Kristen menganggap mereka sebagai masyarakat kelas 3. Pandangan terhadap orang Afrika ini, terutama saat terjadi inkuisisi Spanyol semakin kuat dan dibawa ke Afrika oleh orang Portugis yang berwenang atas perdagangan budak. Orang Afrika dianggap sebagai inferior dibanding orang Eropa karena warna kulit mereka. Walking down the path I've walked so many times, on my way for noonday prayers, say praise Allah. But much to my surprise, I saw my family bound in chains. Apakah budak itu? Budak adalah manusia yang tidak memiliki hak asasinya lagi secara paksa. Budak adalah milik majikan yang membeli mereka. Seorang majikan bisa melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan pada budak mereka. Sudah diketahui bahwa penaklukan oleh Spanyol di Spanyol dan juga di Portugis bertujuan untuk menghapuskan Islam dengan deportasi dan pembaptisan. Dengan tangan besi, orang Portugis masuk ke Afrika, membunuh identitas Islam di negara itu, meletakkan salib di masjid dan tempat beribadah lainnya. Lalu mereka mulai menangkapi korban tidak berdaya yang tidak mampu melawan. Prosedur standarnya adalah mengambil manusia yang tidak berdaya sebagai komoditas untuk dijual di Eropa dan di daerah lain yang membutuhkan. Islam berpengaruh di seluruh Afrika Barat dan Selatan Sahara selama lebih dari 800 tahun. Namun demikian,
Penyebaran Islam di Amerika secara ironis terjadi karena perbudakan dan kerja paksa untuk menaklukkan dunia baru. Walking down the path I've walked so many times, on my way for noonday prayers, say praise Allah. But much to my surprise, as all my family bound in chains, I rushed in to save them, but my efforts were all in vain. They captured my whole village, women and children too. Then they led us on to boats like the ark, 2 by 2. They chained us all together in the bowels of that ship. We suffered so much grief, but our love was always on our lips. From Africa to America, a voyage into hell. From Africa to America, sold upon arrival. From Africa to America, families torn apart. From Africa to America, alone with a broken heart. Picking cotton or cutting cane, sun up to sundown, 6 days a week out in the fields, no relief to be found. No cultural expression or education was allowed. Girls and women raped